Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Sapitri, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Saya akan memaparkan hasil resume saya, mata kuliah Etika Administrasi Publik yang berkaitan dengan etika birokrasi. Etika atau etik berasal dari ethos, yaitu kebiasaan bisa baik atau buruk. Sedangkan moral berasal dari mores, yaitu ajaran baik dan buruk dalam tradisi masyarakat. Jadi, etika merupakan pengetahuan yang syarat nilai, pertimbangan, dan budaya yang menjadi proses fundamental dalam pengambilan keputusan. Etika terdiri dari 3, yaitu yang pertama metaetika, berhubungan dengan mendeskripsikan alam, ekspresi, tingkah laku, dan emosi. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif ini standar norma, tingkah laku umum, tindakan masyarakat yang benar atau salah sesuai konsekuensinya. Yang ketiga, etika terapan, yaitu aplikasi teori normatif ke problem moral praktis. Nah, di sini ada 3 pendapat menurut para ahli mengenai tentang birokrasi. Nah, yang pertama, birokrasi menurut Guy Peters tahun 1984, karakteristik birokrasi atau organisasi bertipe ideal. Yang pertama, high degree of specialization. Yang kedua, hierarchy of head structure. Yang ketiga, impersonality of relationship, recruitment of official. Yang keempat, differentiation of private and official. Birokrasi menurut Max Weber. Di sini ada 3 macam arti birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Pertama, birokrasi diartikan sebagai government by birds. Yang kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berbelit-belit, berliku-liku, dan segala tuduhan stigma negatif terhadap birokrasi pemerintahan. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang bermula dari teori Max Weber tentang konsep sosiologi rasionalisasi aktivitas kolektif. Nah, karakteristik birokrasi menurut Max Weber ini adanya spesialisasi atau pembagian kerja, adanya hierarki, adanya suatu sistem atau prosedur dan aturan-aturan, hubungan bersifat impersonal promosi dan jabatan didasarkan atas kecakapan birokrasi. Menurut Dennis H. Wrong mengemukakan akan bahwa birokrasi mempunyai ciri struktural utama. Yang pertama, pembagian tugas. Yang kedua, hierarki, otoritas tugas wewenang masing-masing. Yang ketiga, pengaturan kerja yang terperinci. Yang keempat, hubungan impersonal yang netral antar pelaku. Selanjutnya, sikap dan perilaku birokrat. Yang pertama, birokrasi harus membangun partisipasi masyarakat. Yang kedua, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih berorientasi kepada yang tidak berdaya. Yang ketiga, perannya harus bergeser dari mengendalikan menjadi memberdayakan. Yang keempat, mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Nah, menurut Osborne dan Plastrik, tahun 1997 mengemukakan sikap dan perilaku birokrasi itu dipengaruhi 5 DNA. Yang pertama misi, yang kedua akuntabilitas, yang tiga konsekuensi, yang keempat kekuasaan, dan yang kelima budaya. Selanjutnya, fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama, pelaksana administrasi negara sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan publik, manajemen pemerintah. Yang kedua, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, mendampingi masyarakat, dan bukan mesin politik. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan publik, mensistematiskan pencapaian tujuan pemerintah dan negara secara efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.